안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Selamat pagi anak ibu, apa kabar hari ini? Apakah sehat? Sebelum kita mulai pelajaran, coba ditengok kawannya kanan kiri depan belakang ada yang tidak hadir. Oke, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ada banyak kita berdoa yang dipimpin oleh siapa yang mau? Ya, kamu. Oke. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini ibu harapkan anak-anak ibu dapat menjelaskan ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi sehingga dapat menerapkannya dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk sifat kritis, kreatif, jujur dan bertanggung jawab. Sebelum memulai pembelajaran kita makin dalam, ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah ke pasar? Apa sih yang dilakukan di pasar? Ya, benar, membeli dan menjual. Di dalam pasar itu adalah ada kegiatan ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan atau yang sering terjadi di kehidupan kita ini ya. Oke, pertama-tama yang mau bertanya, ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi atau ekonominya aja? Sudah? Kamu? Iya, sedikit lagi ya. Kamu? Oke. Baiklah, ilmu ekonomi itu berasal dari pertama-tama itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi ya, yang berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos itu seperti rumah, tangga, dan nomos itu berarti peraturan. Jadi, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, menurut Albert Westoner and Douglas C. Howard membagi ilmu ekonomi menjadi tiga kelompok yaitu ilmu ekonomi deskriptif, kedua ilmu ekonomi teori dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif itu yaitu adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Contohnya itu seperti krisis moneter yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998 yaitu yang mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia menurun seperti inflasi. Yang kedua itu adalah ilmu ekonomi teori. Analisis ekonomi yang menjelaskan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga itu adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah analisis ekonomi yang merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Contohnya itu ekonomi moneter dan fiskal. Selanjutnya itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kehidupan dalam berdasarkan syarat syariah dan nilai-nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Yang selanjutnya itu tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah ini ada sebagai berikut. Yang pertama itu ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma agama Islam. Yang kedua, persaudaraan
dalam koridor syariah. Keempat, kepemilikan multijenis, artinya hakikatnya pemilik alam beserta isi hanyalah Tuhan yang Maha Esa semesta, serta hak harta yang dimiliki manusia hanya titipan. Dan yang kelima itu menjaga kemasyarakatan individu masyarakat. Selanjutnya itu yaitu manfaat ekonomi syariah. Yang pertama itu mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi tersial. Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktis bagi hasil. Yang ketiga itu praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha Esa. Pemaparan ibu hari ini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, ibu berikan tugas diskusi. Ini tugasnya anak-anak dikerjakan dalam 15 menit dan ibu kasih waktu 10 menit untuk setiap kelompok mempresentasikannya. Oke, udah semua yang mengumpulkan ini kan? Ibu minta kelompok 3 maju ke depan. Yang pertama Dimas, Elona, dan Darius. Silakan maju anak-anak. Oke, kelompok terakhir Yuni, Cinu, dan Sapa. Persilakan maju anak-anak. Oke, karena semua yang sudah maju kita kasih plus dulu ya. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada alam Allah atau sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Yang kedua itu pembagian ilmu ekonomi menurut Ross Jeffrey dalam bukunya yang berjudul 21 Country Economy adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ketiga, pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred Westonio dan Douglas C. Hobel adalah ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang keempat itu ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama. Baiklah, ini hasil diskusi kita tadi, presentasi. Ibu akan memberikan tugas rumah yang akan ibu kirim melalui grup WA kita dan dikumpul pukul 8 malam ya. Dan materi minggu depan kita itu adalah kalakat. Ibu mau kalian mempelajarinya dan minggu depan kita dapat produktif dalam belajar ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini ada baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, kamu silakan. Oke, selamat